TKI Stop datang ke Malaysia, kini dibikin ramai Bangladesh, warga lokal menyesal. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia. Sekiranya betul-betul Melayu tulen, jangan musnahkan bangsa Melayu dalam negara ni dengan bawa pekerja asing Bangla ni. Jadi kalau misalkan Malaysia mau ngambil dari lain, ya silakan. Dari dulu juga boleh aja. Kenapa kok dari dulu nggak ngambil dari Bangladesh atau dari mana? Kenapa kok ngambil dari Indonesia? Jadi kita tahu lah ya. Ini saya udah katam, tenang aja ya. Tapi yang itu yang lebih penting ya. Jadi kita juga harus melihat dalam hubungan bilateral ini, jangan menganggap bahwa Indonesia lebih butuh Malaysia. Kita juga bisa mengklaim Malaysia juga butuh Indonesia ya. Jadi jangan menang-menangan lah seolah-olah Indonesia kalau nggak ada Malaysia mati gitu. Nggak ada itu, nggak ada cerita gitu-gitu ya. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu. Tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga. Tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang. Meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati. Ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Sayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam, mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ini memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Bangladesh meminta Malaysia mengizinkan hampir 17.000 warganya yang memiliki visa kerja masuk. Belasan ribu pekerja migran itu melewatkan batas waktu 31 Mei untuk menginjakkan kaki di Malaysia. Menteri Negara Bangladesh untuk Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan di Luar Negeri Shaufikur Rahman Chowdhury menuturkan kepada kantor berita FMT bahwa dia akan mengadakan pertemuan dengan Komisaris Tinggi Malaysia untuk Bangladesh Hasnah MD Hashim. Chowdhury mengaku dia telah mengajukan permohonan sejak 2 pekan lalu untuk memperpanjang tenggat waktu sebagai antisipasi masalah ini. Jika tidak, mereka akan mengalami kesulitan yang luar biasa, ujarnya. Banyak di antara mereka yang mengosongkan tabungannya atau meminjam uang untuk membayar surat menyurat kepada agen. Menurut Chowdhury, topan remal, kurangnya penerbangan, dan buruknya koordinasi agen telah menghalangi banyak orang melakukan perjalanan ke Dhaka hingga mengakibatkan mereka terlambat tiba di Malaysia. Chowdhury menggarisbawahi semua pekerja migran telah mendapat caling visa dari Departemen Imigrasi Malaysia dan juga kartu sah dari Biro Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan, dan Pelatihan Bangladesh yang dikeluarkan setelah caling visa disetujui dan mereka siap melakukan perjalanan. Caling visa dirancang khusus oleh pemerintah Malaysia untuk mengikutsertakan tenaga kerja asing dari 15 negara sumber untuk bekerja secara legal di berbagai sektor usaha, khususnya sektor 3D, dangerous, dirty, and difficult. Selama sepekan terakhir, agen dan pemberi kerja dilaporkan bergegas mendatangkan pekerja dari Bangladesh untuk memenuhi tenggat waktu 31 Mei yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia pada bulan Januari agar mereka bisa masuk. Sejumlah laporan menyebutkan, para pekerja migran harus membayar lebih untuk penerbangan dan memenuhi tuntutan biaya perekrutan yang tinggi dari agen penyalur.
Chowdhury menegaskan kementeriannya telah membentuk komite beranggotakan 6 orang untuk menyelidiki laporan tersebut. Dia menambahkan Asosiasi Agen Perekrutan Internasional Bangladesh, BAIRA, mungkin bertanggung jawab. Asosiasi tidak bekerja sama dengan kami ketika kami meminta daftar nama untuk mengatur penerbangan. Kami akan membawa mereka yang bertanggung jawab untuk didakwa, kata dia. Namun, Chowdhury menekankan prioritas kementerian saat ini adalah memastikan para pekerja migran yang terdampar terbang ke Malaysia sesegera mungkin.